Halo Kang Andi. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes, Kang Rido. Rampes, rampes. Kumaha Kang? Bagus ya, Dok? Sinyal normal sinyal. Normal, aman, aman. Oke, siap. Aduh. Ya, Sehat, sekarang Kang Rido. kita sudah bersama Kang Andi. Kang Andi Aji Setian. Nah, beliau adalah penggiat di Kota Bogor. Nah, beliau juga founder dari Son of Angklung dan Ruang Seni. Seperti itu. Gimana Kang? Kabarnya Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah baik, Pangestu, Kang Rido. Alhamdulillah Kang. Gimana Kang Rido dan teman-teman USD? Alhamdulillah Pangestu Kang. Tos lami teka ruang seni atau ngopi-ngopi. Mohon Kang ya. Udah lama ya, udah berapa bulan kita nggak ketemu. Aduh. Rindu Kang. Rindu ya. Iya, Sekre juga benar. belum ini, Dok. Belum kumpul-kumpul, Dok. Sekarang sih udah dibuka untuk kegiatan baik itu dari akademis ataupun non akademis masih dibatasi, masih tidak boleh. Oh, gitu ya. Iya Kang. Mudah-mudahan kembali normal ya, Dok ya. Teman-teman Iya bisa Kang, aduh. berkreasi lagi. Bener Kang. Nah, lagi sibuk apa nih Kang sekarang? Lagi ya, kikian ya, Dok. Nyate, Dok. Idul Nyate Kurban. bener. Idul Kurban. Aduh. Tadi kan dikirimin gambarnya lagi nyate. Aduh, mantap sih Kang. Pakai sambal kecap ya. Sambal kecap, yoi, Dok. Jeung ulen. Aduh. Jeung boboran Idul Adha. Muhun Kang. Pilu jeung boboran oge sadayana penonton. Wah, rame Dok. Iya tahun hareup tiasa kurban. Amin ya Allah. Amin. Pergi ngopi ya tuh, Dok. Ya, siap Kang. Sambil ngopi aja Kang. Nah, Gimana, Dok, ini, Dok? Bincang seni, Dok. Kang, sekarang kan kita mau bahas tentang lika-liku pergerakan kesenian musik kan. Nah, kita kan di sini menggunakan musik etnik gitu ya. Nah, sedangkan biasanya orang lain musik tradisi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman belum tahu itu perbedaannya antara musik etnik itu apa, musik tradisi itu apa gitu Kang. Mungkin bisa dijelasin Kang. Oke, baik. Iya, Kang Rido. Kemarin kita sempat diskusi ya mengenai musik tradisional dan musik etnik. Jadi ada terminologi yang umumnya itu digunakan oleh orang-orang, tapi ada juga yang karena kebiasaan. Jadi secara umum digunakan itu karena kebiasaan, digunakan secara terus-menerus. Tapi kalau misalkan kita tinjau dari filosofisnya, ternyata ada perbedaan, Kang Rido. Kalau misalkan musik tradisi, musik tradisional itu awalnya dari tertentu ya, jadi suatu ritus atau upacara tertentu yang digunakan oleh kelompok masyarakat atau oleh sistem seperti halnya kenegaraan
atau kerajaan ya, misalkan. Kalau misalkan secara sistem adat itu bisa juga kita sebut sebagai musik tradisi karena tradisinya dari aktivitas yang berlangsung di dalam kegiatan di sebuah sistem tersebut. Nah, kalau misalkan melihat perkembangannya saat ini, memang kalau kita lihat sesuatunya atau instrumennya itu menggunakan instrumen-instrumen yang dahulu juga digunakan oleh suatu ritus tertentu gitu do ya. Tapi penggunaannya kan sudah ada pergeseran, makanya enaknya kita sebut musik etnik aja. Kenapa musik etnik? Karena itu berasal dari kata etnis atau etnik, yang mana etnik tersebut adalah salah satu corak yang ada di suatu wilayah yang menempati atau suatu kelompok masyarakat yang menempati suatu wilayah etnik seperti itu. Karena kalau berbicara musik etnis tentu lekat dengan karakter suatu kelompok masyarakat, Dok. Di mana Indonesia ada berapa ragam suku bangsanya atau etnisnya? Banyak. Banyak sekali kan ya. Dari Sabang 1124 kalau nggak salah. Ada 1124 suku bangsa coba. Nah, itulah yang sepertinya kalau saat ini kita gunakan terminologinya lebih cocok etnik aja. Karena kita tidak melakukan suatu ritus tertentu. Iya. Gitu. Jadi musik etnik itu lebih secara pertunjukan saja gitu ya Kang ya. Tidak berkaitan dengan nilainya itu gitu. Tidak dibawa pertunjukan gitu ya. Kurang lebih seperti itu saat ini gitu ya. Saat ini kondisinya. Namun kalau misalkan kita lihat dari spiritnya, musik etnik ini sebenarnya musik-musik yang juga boleh jadi itu digunakan untuk momen tradisi. Boleh Tradisi. jadi digunakan untuk momen tradisi. Jadi tergantung yang menggunakannya. Kang Edo, kalau misalkan yang menggunakannya ada di dalam suatu sistem tadi, sistem khususnya menggunakan atau masih ya tadi ya menggunakan tradisi turun temurun yang diwariskan, itu bisa disebut dengan musik tradisi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita yang menggunakan corak tradisi tapi kita tidak melakukan ritus tertentu, ya kita berada di golongan yang tadi. Iya. Kelompok musik etnik seperti itu. Nah, mungkin untuk buat yang nonton, kalau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Oke, kita lanjut nih. Akang kan sebagai pengganti gitu ya Kang ya. Nah, sejak kapan Akang berkecimpung atau bergerak dalam dunia musik etnik ini gitu Kang? Kalau saya pribadi masuk ke musik etniknya di 2000 baru ya 2011 lah masuknya ke musik etnik. 2011 2012 itu mulai ke ranah ingin mencari sesuatu apa dibalik dari kita mempelajari musik etnik atau musik-musik yang memiliki karakter nilai-nilai tradisi. Nah, itu 2011 Kang Rido. 2011. Mulainya gitu ya. Mulai dikenalkannya. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari ini sih dari lingkungan, mungkin dari kecil juga saya sudah ada di lingkungan yang masih
menggunakan tadi ritus-ritus yang mana di sana terdapat kesenian-kesenian khususnya musik Ya. etnik atau musik tradisi. Di sana ada tradisinya digunakan seperti itu Kang Rido. Jadi berawalnya dari situ. Akang juga pernah ya pas di kampus mengikuti kegiatan bau-bau kesenian gitu ya, ya. Ya, pernah kayak Rido nih. Kayak Rido dan kawan-kawan di USB. Di kampus juga saya. Pernah, Dok. Nah, ya. Apa sih alasan Akang memilih di dalam kesenian musik etnik ini? Ya, alasannya pertama begitu saya ketemu guru saya ya pas 2011 itu cuma ngelihat lingkungannya. 2012 itu mulai diajarin untuk memainkan instrumen. Bahkan selanjutnya diskusi-diskusi, saya waktu itu udah pernah diberikan ya, diskusi, dikasih materi-materi mengenai yang tadi Dok, sejarah-sejarahnya secara singkat seperti gitu. Iya. Lalu di sana mulai muncul ketertarikan untuk mengenal lebih jauh. Mengenalnya itu instrumen lainnya apa saja nih yang bisa kita pelajari. Nah, akhirnya pas waktu tahun 2013 saya ke Bandung, kuliah di Bandung, itu menemukan unit kegiatan mahasiswa atau wadah yang ini cocok nih. Ini karena wadahnya itu berada di ruang lingkup seni budaya. Akhirnya saya masuk aja Dok. Setelah masuk, ikut prosesnya, berlatih, udah gitu sharing sama kakak-kakak senior atau pelatih-pelatih saya. Akhirnya pasca itu spiritnya masih bukan membekas lagi, bahkan akhirnya terus meningkatkan motivasi saya gitu Dok untuk terus beraktivitas kayak gitu Kang Rido. Iya Kang, saya juga dari SMA sih berkecimpung gitu, maksudnya berkegiatan kayak eskul musik kayak gitu. Cuma saya Rido sendiri menemukan mulai cinta terhadap musik-musik daerah gitu Kang. Ya ini semenjak masuk kuliah Kang. Dan ternyata banyak pelajaran, banyak filosofi yang tadinya belum tahu gitu Rido. Dan ternyata itu menjadi kekayaan negara kita gitu. Betul sekali Kang Rido. Karena sebenarnya gini, ada hal-hal menarik yang ternyata bisa kita gali lebih dalam dari sebatas suatu bentuk keseniannya gitu. Ada hal-hal menarik yang kita bisa gali. Misalkan kenapa karena saya di angklung. Kenapa angklung itu ada yang besar, ada yang kecil misalkan. Nah, misalkan itu bisa dikajinya secara musikalnya seperti apa, organologinya ya. Lalu nanti berdasarkan filosofisnya seperti apa. Nah, kan itu yang menarik di musik-musik etnik atau musik-musik yang jadi karakter di Indonesia itu. Apalagi dengan beragam etnis tadi, kalau misalkan kita yang tertarik untuk mengkaji atau mempelajari secara istilahnya itu menyeluruh gitu ya, atau secara nasional mungkin luar biasa kayak gitu Dok. Tapi kalau misalkan kita fokus juga di sub etnis tertentu misalkan atau di etnis tertentu, itu juga bakal menemukan suatu nilai yang ternyata digalinya tidak cukup dengan waktu 1-5 tahun, bahkan harus bisa jadi sepanjang perjalanan hidup Kang Rido. Kalau kita kaji lebih dalam, nanti banyak kita menemukan hal-hal lain yang menarik dari keragaman musik etnik ini, seperti itu.
Nah, Akang kan sekarang tinggal di Bogor ya Kang ya, di kota Bogor. Gimana? Nyambung teh jawabannya. Nyambung Kang, aduh parah. Bari santai. Siap Kang. Nah kan, Akang kan kegiatan di kota Bogor gitu ya. Nah, Akang sendiri melihat seperti apa sih perkembangan musik etnik di kota Bogor gitu. Khususnya kan akan Ya, baik. Di Bogor yang saya lihat, Kang Rido, baik itu skupnya secara administrasi Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor, alhamdulillah untuk sebatas musik etnik perkembangannya ada, Kang Rido, ada, dan juga mulai juga nih masuk ke generasi penerus itu dalam ranah etnik. Tapi kalau misalkan yang tadi dalam ranah tradisi itu bisa dibilang ya masih minor dan sangat minoritas sekali. Meskipun yang etnik juga Kang Rido di USB yang mengadakan kegiatan, lalu komunitas-komunitas ataupun sanggar yang mengadakan pertunjukan-pertunjukan atau pelatihan-pelatihan, baik itu seni gamelan misalkan ya, musik instrumen gamelan, lalu calung misalkan, kecapi suling, itu bisa dibilang minoritas juga karena pertama mungkin wadahnya padahal banyak sebenarnya Kang Rido, cuman ya memang gimana ya, bisa dibilang mungkin minat juga kali ya, dan nantinya kan pilihan masing-masing mau mempelajari atau mau bergerak di bidang musik etnik ataupun tidak. Tapi yang jelas hidup iklimnya sudah mulai hidup yang saya lihat, karena kalau di Kota Bogor itu yang dari instansinya saja setiap tahun mulai nih rutin, bahkan dari beberapa tahun ke belakang, karena saya 2012 gitu apa 2013 saya udah pernah ikutan. Setiap akhir tahun itu ada festival kemasan seni pertunjukan. Memang pada awalnya festival kemasan tari, cuman karena di dalam kemasan tari itu tidak terlepas dari adanya komposisi musik atau instrumen pendukung, di mana instrumen pendukung itu unsurnya unsur musik etnis, karena kan adanya di Jawa Barat apalagi ya. Jadi festival itu mengangkat seni yang berada di wilayah kita. Khususnya kalau di Bogor, gamelan, lalu musik-musik bambu, seperti itu Kang Rido. Itu hampir setiap tahun ada perkembangan, dan baik itu pesertanya, lalu banyaknya apa istilahnya perkembangan dari musikal, lalu dari perkembangan bentuk seninya, itu banyak Kang Rido. Alhamdulillah di Bogor ini. Tinggal mungkin wadahnya nih, wadah-wadah yang terus mensosialisasikannya itu ada atau tidak, seperti itu. Jadi kalau secara masing-masing sih ada Kang Rido. Hidup lah bisa dibilang. Rido juga sih pernah datang tuh ya di acara apa ya, festival seni gitu di apa di kota Bogor. Sundalen kan. Nah, mungkin itu juga upaya pemerintah daerah juga rangka melestarikan gitu ya. Betul sekali. Ya, itu memang kalau misalkan kegiatan seperti Sundalen, lalu ada juga Babakti ya yang di Kota Bogor, lalu ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya, festival-festival juga itu suka dilibatkan kelompok seni, karena sebenarnya kalau pemerintah daerah sendiri khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memang itu sudah tupoksinya, karena di sana ada nilai apa namanya kebudayaan, di mana dari kebudayaan tersebut salah satunya ada unsur kesenian, dan
dalam unsur kesenian ini kalau kita uraikan lagi, yaitu ada seni musik ya, musik tradisi khususnya, musik etnik ya, musik etnik. Nah, itu sudah menjadi kewajiban Kang Rido, harus ada upaya seperti itu. Nah, tinggal pemerataannya saja mungkin ya. Jadi dalam artian kelompok-kelompok yang ada di lingkungan wilayah Kota Bogor, misalkan kita berbicaranya di Kota Bogor ataupun misalkan kita berbicaranya di Jawa Barat, nah tinggal wadah atau instansi tersebut melakukan sebuah survei yang datanya itu bisa digunakan untuk saling memberikan ruang. Teman-teman, sepertinya Kang Andi sedang ada gangguan. Kunaon kan adanya? Ngalengit. Ngalengit ya? Saya ayaan tuh di situ. Ayaan Kang, iya ngalengit we. Akang Nu Ridonya. aya nama Kang. Aman. Oh, banyak sekali Kang yang nonton Kang tuh. Ada Mang Bahar juga ini. Ada Mang Bahar. Wih, Kang Bahar. Kang Bahar. Bambu. Panto. Rampes Panto. Kang Benedik. Rampes. Nah, Kang, teman-teman di sini ada yang tanya nih, bagaimana cara menjaga eksistensi musik masa pandemi katanya Kang. Iya, baik. Untuk menjaga eksistensi musik etnis, seperti yang sudah dilakukan juga oleh teman-teman kita nih ya, itu ya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi kita memanfaatkan media sosial maupun media-media virtual ya. Seperti itu untuk kita men-sharekan aktivitas kita berkesenian. Itu ya untuk dalam ranah eksistensi dalam hal tapi kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan tradisi-tradisi tertentunya itu kita harus laksanakan, tentu harus mengikuti protokol-protokol, karena yang tadi Kang Rido, yang lebih dalam atau yang lebih utama dari adanya musik etnik itu, tentu kalau kita lihat asal muasalnya, yaitu adanya suatu tadi ya, aktivitas ritus tertentu, bahkan ada tradisi tertentu, di mana tradisi tersebut yang sebenarnya kalau misalkan kita lihat yang lebih dalamnya itu bukan ritualnya Kang Rido, tapi nilainya, pesan apa yang bisa digali dari ritus tertentu. Nah, ini yang perlu tetap dipertahankan. Jadi sebisa mungkin di masa pandemik ini, kalau misalkan di dalam berkegiatan seninya kita meskipun sendiri gitu ya, kita tidak bertemu, tapi pesan-pesannya bisa tetap kita jaga, nilai-nilainya kita bisa tetap simpan di dalam kita pertahankan, kita simpan juga di benak kita gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk ikut serta mewaris melestarikan warisan dari pendahulu kita, seperti itu. Lalu pesan-pesan moral yang bisa didapat apa, nah itu perlu kita sharekan ke teman-teman, bahwasanya
ini merupakan bagian dari karakter yang menjadi ciri khas bangsa kita gitu. Dimana ketika sekarang globalisasi, harus informasi, harus apa istilahnya, derasnya budaya dari luar, baik itu dalam hal apapun ya, dari kesenian jelas, lalu dari tata organisasi jelas lah, pokoknya semua aspek itu udah sangat besar sekali pengaruhnya untuk kita. Nah, inilah nanti kaitannya dengan para pegiat musik etnik, salah satunya kita agen juga ya, agen untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam musik etnik tersebut, bahkan dari asal muasal kenapa musik tersebut ada. Nah, itu nilainya, nilai itulah yang perlu kita jaga. Iya, Kang. Nah, Akang kan di sini founder Ruang Seni. Nah, Ruang Seni itu apa sih, Kang? Ruang kumpul apa ruang ruang apa tuh, Kang? Ruang apa tuh, Kang? Siap. Ruang seni. Nah, ini asal muasalnya itu dari ini ya, dari wadah-wadah yang dibuat oleh seniman-seniman besar di Indonesia. Itu art space, kan mereka membuat art space gitu. Jadi saya bukan ngambil dari istilah yang populer sekarang ya, ruang titik. Nah, tapi sebenarnya dari art space seniman yang contohnya itu di Bandung ada No Art Space kayak gitu ya. Nah, karena saat itu lihat di Bogor belum ada wadah-wadah seperti itu untuk seniman yang khususnya bisa menuangkan kreativitas dan juga minimal ada ruang untuk berdiskusinya yang bisa inilah istilahnya itu apa namanya, bisa kita sebagai perspektif seniman ya, ini bukan perspektif tradisi. Nah, itu bisa menuangkan apa yang ada di benak kita ke dalam suatu bentuk karya seni ataupun aktivitas yang berkaitan dengan seni budaya. Makanya saya coba aja di rumah orang tua gitu di sini jadiin tempat ngumpul aja lah, kita sebut namanya ruang seni gitu. Nah, tapi aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu di ruang seni ini ada yang namanya program untuk kajian berkaitan dengan seni budaya. Lalu ada juga di bidang edukasi ya. Edukasinya berkaitan dengan tadi nilai-nilai budaya, lalu lingkungan juga. Dan wadah untuk berlatih juga. Gitulah. Itu masih berkaitan dengan edukasi. Jadi kurang lebih tujuannya ya untuk mewadahi lah ya betul. Kita seni itu Kang ya. Dan bukan hanya mempraktekkan saja gitu kan, tapi edukasi juga gitu. Alat musika atau asal kesenian yang lain lah gitu. Betul Kang Rida. Betul. Ya, ini karena di ruang seni ini tempat sekarang itu Son of Angklung. Nah, itu yang fokus di bidang musik instrumen angklung yang menjadi basicnya ya, basic dari karakter. Seperti itu Kang Rido. Nah, sekarang untuk di Kota Bogor sendiri gitu kan, apakah ada apresiasi khusus dari daerah gitu terhadap yang seniman-seniman di Kota Bogor gitu? Di Kota Bogor ada Kang Rido, ada apresiasi dari pihak yang ini, karena baru saja
beberapa bulan lalu saya diundang kepala bidang kebudayaan di Spudpar Kabupaten bukan kabupaten lagi, Kota Bogor, sorry, Kota Bogor. Nah, itu ada upaya untuk nantinya mewadahi dan juga memberikan ruang-ruang bagi kelompok seni ataupun kelompok budaya yang intinya berkaitan dengan kebudayaan Sunda. Jadi ada program yang namanya Sunda Teh Abdi. Itu kebijakan terbaru dari pemerintah Kota Bogor. Seperti itu, Kang Rido. Yeah. Itu bisa dibilang ada. Nah, tinggal saja kita belum melihat nanti bagaimana kan pelaksanaannya, apakah merata atau tidak gitu ya, atau misalkan tepat sasaran atau tidak. Nah, itu teman-teman mahasiswa nih ya, apalagi mahasiswa yang bergerak di bidang seni budaya nih, teman-teman USB yang nanti perlu mendampingi mengawal program tersebut, Kang Rido. Nanti bisa kita diskusikan di ruang seni, Kang, mengenai ini. Tapi untuk jawabannya tadi ada. Bahkan seperti yang tadi sudah diulas, setiap tahun itu biasanya suka ada kegiatan festival namanya tadi ya, kemasan seni pertunjukan. Itu tujuannya sih untuk tadi memberikan ruang, cuman memang banyaknya diikuti oleh sanggar-sanggar seni karena kelompok-kelompok etnik itu sebenarnya banyak ya. Ada yang dia masuknya di sanggar, ada yang komunitas, ada yang paguyuban, macam-macam. Nah, mungkin ini yang jadi PR untuk pemangku kepentingan tadi. Bagaimana caranya agar informasinya itu bisa diterima oleh semua kelompok yang berkaitan lah gitu. Dan mudah-mudahan programnya tepat sasaran. Seperti itu. Nah, Kang, ada pertanyaan nih dari Oh, WIP ya. Nah, katanya menurut sudut pandang bagaimana mempertahankan dan meningkatkan pengaruh musik etnik dengan guncangan pengaruh musik luar yang masuk ke Indonesia. Pertama, mempertahankannya kita menguatkan pertama kalau misalkan bagi seniman atau bagi pegiatnya yang kita mempelajari instrumen tertentu, kita kuatkan filosofi apa yang ada di dalam instrumen atau komposisi musik itu, atau komposisi tadi kesenian, baik itu misalkan seni pertunjukan lah, itu nilainya tuh seperti apa, asbabun nuzulnya ada ya, itu bagaimana, lalu kearifan lokalnya nilai-nilainya kayak gimana. Nah, yang kalau misalkan sekarang nih ada perspektif bahwa kolaborasi, di mana itu seperti yang saya lakukan juga dengan teman-teman, itu mencoba mengkolaborasikan musik etnis dengan karakter kita, misalkan Sunda, itu ada kecapi, suling, kendang, angklung, itu kita kolaborasi dengan instrumen dari barat misalkan, atau kita kolaborasikan dengan instrumen dari Timur Tengah. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi selagi proses tersebut dapat dapat tetap mengangkat, khususnya mengangkat nilai yang ada di dalam kesenian dari kita gitu, itu kita coba aja, kita kolaborasikan seperti itu bisa. Tapi yang terpenting bagi saya, jangan sampai kita kita mengkolaborasikan agar modern lah ceritanya musik etnik kita itu, seolah-olah modern berdasarkan perspektif dan referensi-referensi yang kita lihat, tapi malah nilai-nilai yang harusnya dipertahankan itu hilang. Nah, itu jangan sampai juga, karena banyak juga yang seperti itu. Jadi ada pepatah Sunda mengatakan cul dog dog tinggal eagle, nah, gitu.
Makanya tadi yang pertama saya sebutkan, kita pahami dulu karakternya, nilainya apa. Kalau kita udah tahu nilainya, kalau kita mau menggunakan metode kolaborasi, sok itu mangga gitu. Tapi kalau misalkan kita belum mendapatkan informasinya secara mendalam, tapi kita udah coba apa istilahnya tuh yang tadi ya. Ini lebih ke ini sih, lebih ke maksudnya ada notes juga gitu buat ya saya pribadi dan juga buat teman-teman bahwasanya yang tadi biar kita tidak celdok-dok tinggal igal. Tapi kalau alhamdulillah kalau misalkan saya dan teman-teman mah karena yang emang saya lakukan juga itu berdasarkan saya coba riset ke kelompok bisa dibilang kelompok yang secara turun temurun melestarikan. Jadi ketika saya bergerak juga dengan tadi ya dengan konsep kolaborasi dan juga di dalam kolaborasi itu kan menggunakan media sosial atau platform lainnya, akhirnya bisa dinikmati juga oleh generasi milenial maupun masyarakat lebih luas. Nah, tapi di sana tidak sebatas hanya untuk eksis ada gitu, tapi pengen juga menanamkan nilai-nilainya gitu, Dok. Kayak gitu, Dok. Mudah-mudahan terjawab. Jadi terjawab gak ya? Mau apapun bentuknya gitu ya, mau kolaborasi ataupun apa gitu, tapi kita tidak menghilangkan nilai tradisinya gitu ya. Jangan sampai nilai tradisi itu tergeser, nilai yang datang dari luar itu ya Kang ya. Mungkin ya. Iya. Tuh. Karena kan di dalam musik etnik itu tadi ya yang kaitan dengan guncangan dari luar itu ada yang namanya tetekon. Seperti halnya di dalam suatu komposisi gamelan ya. Misalnya kita kalau dalam kebiasaan sanggar-sanggar tradisi ataupun kelompok tradisi ya. Jadi kelompok tradisi ini dia yang memang diwariskannya turun-temurun dan digunakan untuk prosesi-prosesi itu masih digunakan tetekonnya, misalkan jangan melangkahi instrumen. Pertama dari segi apa estetiknya ya kita nggak enak aja kan kalau misalkan gamelan dilangkahi misalkan alat musik yang kita jadikan itu tuh sebagai senjata kita loh, kita kita langkahin. Nah terus dari sisi makna juga secara filosofis juga itu kan penggunaannya untuk persembahan, untuk ditampilkan tadi ya pertunjukan untuk pejabat-pejabat misalkan atau untuk penyambutan tamu. Itu kan sesuatu hal yang sakral gitu, tapi oleh senimannya misalkan tidak tidak diselaraskan dengan bagaimana kita memperlakukan suatu hal yang ada di dalam seni tersebut, misalkan ya tadi instrumennya perawatannya seperti apa, tidak tetokonnya kayak gimana, itu dia. Jadi yang menariknya itu di dalam musik etnik kalau kita kaji ada nilai-nilai tradisi seperti itu kalau ada tata titiknya gitu kan ya. Ada tata titiknya gitu kan ya. Iya, betul sekali. Oke, nih Kang. Nah, kan sekarang itu kan dirasakan oleh seluruh dunia gitu kan. Nah, kondisi pandemi seperti ini dampak apa sih yang dirasakan yang mungkin tadi sound of ada jadwal panggung yang sekarang mungkin Kang, atau mungkin malah jadi banting setir gitu pas tadi gimana? Oh ya, nah kalau mengenai ini ya mengenai pandemi itu jelas karena dalam perspektif ada dua perspektifnya, perspektif tradisi atau ya tradisi dan juga perspektif seni pertunjukan. Nah kalau misalkan seni pertunjukan itu kan karena bagian dari suatu
aspek pariwisata, di mana aspek pariwisata ini di dalam COVID-19 itu hal yang sangat terkena dampak besar ya. Jadi jelas banyak kelompok-kelompok seni yang kalau misalkan dia mengandalkannya dari pertunjukan itu akhirnya bisa dibilang mati ya, atau misalkan bahasa seni pegiat seni atau pekerja seni itu aduh pareum euy nabuh, nah kayak gitu, pareum euy acara nabuh, nah kayak gitu. Itu dari perspektif yang tadi pertunjukan seperti itu, hiburan seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam perspektif tradisi itu ada juga yang menggunakan misalkan sebagai bentuk upacara tolak bala. Tapi yang jelas kalau misalkan saat ini karena seni yang ada di kita itu masuknya sebagai hiburan ya, yang tadi performance, itu jelas berdampaknya dari sisi yang tadi, yang panggung banyak yang dibatalkan. Kayak ya termasuk SOA juga, itu tadinya mau bulan Maret itu sedikit sih, kita tim kecilnya mau sosialisasi gitu, ada acara komunitas di Jakarta, acara kumpul bocah gitulah. Jadi kita mau edukasi ke kelompok-kelompok anak kecil gitu, anak kecil. Bahkan itu kalau nggak salah ada juga yang anak-anak jalanan dikumpulin gitu sama komunitas tersebut. Lalu pengen kita sosialisasikan angklung gitu. Nah itu gagal juga, karena kan di Jakarta, di Bulungan tuh ya, Gor Bulungan itu gagal. Terus yang mengenai tadi ya banting setir, tentu banyak juga kan teman-teman pekerja seni ya yang akhirnya tetap harus survive gitu dengan apapun halnya. Itu mengenai yang tadi ya, kondisi senimannya atau pekerja seninya. Tapi kalau misalkan kondisi seni budayanya sendiri atau kondisi eksistensi keseniannya tersendiri masih tetap, karena banyak juga kelompok seni yang akhirnya secara kreativitas itu menggunakan platform online ya kan, tetap berkegiatan di rumah aja deh kan ya, itu kan masih tetap berkegiatan di rumah. Waktu itu rame kan, bahkan sampai sekarang juga nih kita masih secara online gitu, secara online bikin konten. Ada Kang Heru kan bikin angklung konten ya kayak gitu. Jadi di satu sisi ada manfaat bagi pegiat seni ataupun seniman untuk lebih banyak waktu untuk mengeksplorasikan karya. Itu dari sisi pengkaryaannya seperti itu, karena waktu di rumah aja itu alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mengasah skillnya ataupun terus mengeksplorasi kan, kayak gitu Kang Ridho. Jadi bahkan kondisi pandemi seperti ini kita membutuhkan ide yang lebih gila gitu Kang ya. Ada banyak sekali yang lebih kreatif ya. Betul, dari perspektif yang sebagai seni pertunjukan banyak lahir kreativitas baru dari pandemi ini. Jadi kita bersyukur juga. Betul sekali. Weh, Bapak Hadi ya, struktur angklung. Ada pertanyaan nih dari Kang. Kemudian dalam mengkolaborasikan musik etnik ini dengan musik luar, perlukah kita memperhatikan pakem-pakem alat musik etnik itu sendiri? Ya, ini tergantung kita. Jadi kalau misalkan pakemnya tersebut ada banyak hal ya. Pakemnya itu pertama estetika bermainnya, misalkan cara kita istilahnya itu apa ya, pokoknya misalkan contoh gamelan ya misalkan, atau misalkan gamelan itu pengen yang tadi ya dipukul tengkepnya harus seperti ini. Nah, itu ada beberapa yang karena secara ruh itu seperti itu, dia tuh inginnya tuh dengan teknik A misalkan. Nah itu pakem kayak gitu itu perlu juga dipertahankan. Tapi tergantung kita
dalam mengkolaborasikan itu tergantung kita uh, ingin mengarahkannya ke dalam hal apa nih. Karena kalau dari filosofi sih, kalau bisa kita tetap harus mempertahankan dalam artian ini. Yang perlu dipertahankannya itu nilainya. Jadi jangan sampai ketika kita menggunakan instrumen tradisi itu membawakan lagu-lagu yang nilai lagu tersebut lagunya itu tidak baik lah gitu ya. Misalkan lagunya itu mengarah ke hal negatif. Karena kalau misalkan seperti itu ya tidak pantas aja gitu kan. Tidak pantas aja instrumen etnik digunakan tersebut. Tapi kalau misalkan dalam rangka eksperimental itu mangga aja. Boleh eksperimental karena nanti ini kembali ke kreativitas nih. Kalau misalkan secara eksperimental pakem-pakem tersebut dari teknik sih itu bisa kita digubah ya. Boleh aja digubah karena itu saya pernah dapat materinya itu dari foundernya Salihara kalau nggak salah ya. Coba dekonstruktifkan suatu pertunjukan. Bahkan terakhir ini juga saya dapat materi dari legend ini ya jazz Indonesia. Nah itu untuk dalam suatu komposisi world music itu eksperimental boleh, tapi tetap pakemnya itu tadi karakter dari si warna etniknya itu tetap harus ditimbulkan gitu. Jangan sampai malah persentasenya besar ke yang luarnya gitu. Kalau bisa yang mendominasi kita, tapi ya itu sih nanti kembali lagi pada kreativitas si senimannya. Karena di dalam komposisi musik, nah ini mohon dikoreksi juga ya, karena saya tidak sekolah musik dan juga tidak ya bukan anak etnomusikologi ya kuliah, tapi sebenarnya Kang Rido saya mah kan orang lingkungan geografi ya, belajar dari alam ya kan. Jadi ini mah hanya saja pernah dapat sharing dulu saya, jadi pengalaman dalam ya kan ya. pengemasannya yang tadi yang kata Kang Heru, nah Kang Heru itu apakah dari warna larasnya, nada, pakem, atau teknik permainannya, atau nilai lagunya kayak gitu. Itu kalau bisa yang nilai dari lagunya lah yang dipertahankan dengan warna larasnya kayak gitu. Meskipun kalau misalkan dalam kolaborasinya ingin eksplorasi benar-benar eksperimental, membuat suatu bentuk baru, mangga aja. Karena banyak juga seniman besar dan guru-guru yang membuat suatu komposisi baru dengan teknik baru, tapi yang tadi filosofinya tetap tidak menurunkan istilahnya marwah dari nilai etniknya sendiri gitu, nilai tradisinya atau nilai yang dibawa oleh seni atau instrumen, misalkan kita spesifiknya di musik instrumen itu sendiri gitu, marwahnya tetap dipertahankan. Seperti itu Kang Rido. Nah, Kang Yoyo apa sih yang akan lakuin ke depan dalam dunia musik? Saya pribadi ya Kang Rido ya, dengan inilah ya, dengan teman-teman di ruang seni. Kalau misalkan kan ruang seni ini ada yang tadi ya, yang ke kajian dan juga ke entertain bahkan pertunjukan. Nah, pertunjukan bahkan entertain gitu ya. Kalau misalkan SOA itu mau rilis single Kang Rido, Sound of Angklung itu mau rilis single. Ya, mau rilis single SOA. Dan juga kita insya Allah rencana mau kolaborasi sama kelompok tari. Rehani ada nggak di sini? Insya Allah mau kolaborasi itu SOA. Nah kalau misalkan di bidang kajiannya kita bakal turun lagi ke lapangan nih Kang Rido untuk mendalami sejarah dari
instrumen atau dari kelompok seni yang ada di Bogor, salah satunya seni Buhun, yaitu Angklung Gubrag. Alhamdulillah. Dan juga kita nanti insya Allah mau studi komparasi juga ke kelompok-kelompok seni tradisi, khususnya sepuh-sepuh yang masih menyimpan sejarah-sejarah dan juga nilai-nilai tradisinya. Nah itu kita mau istilahnya mendokumentasi. Alhamdulillah itu sudah diproses Kang Ridho. Jadi langkahnya itu data-data beberapa kan seperti itu. Itu sih jangka pendeknya. Jadi di ruang seni juga ada kegiatan-kegiatan yang lapangan ada lapangan ada karena saya pengen bawanya gitu, meskipun nggak semuanya teman-teman tertarik di bidang itu, tapi yang penting secara wadah general aktivitas tersebut dilaksanakan dan juga emang semuanya nanti ingin saling sinergis lah, karena biar kita nantinya ketika menghasilkan suatu karya, misalkan kita dalam kita sebagai organisasi atau sebagai kelompok seni menghasilkan suatu karya itu berdasarkan riset lah istilahnya gitu, jadi ada dasarnya. Ataupun kalau kita sosialisasi, kita kan ada edukasi, nah itu berdasarkan yang kita temukan di lapangan juga, berdasarkan kita studi maupun nanya juga kita ke senior yang lebih dahulu mengkaji nilai-nilainya seperti itu, karena itu sangat penting Kang Ridho ternyata dalam hal edukasi, karena biar tidak distorsi ya istilahnya nilainya, biar tidak distorsi nilai, karena kan yang bahaya itu adanya itu kan penyimpangan dari nilainya gitu. Kalau secara fisik sih no problem, ada perkembangan, tapi kalau nilainya yang berubah, kan inti dari kebudayaan itu sebenarnya nilainya. Kalau kita kerucutkan nilainya itu ternyata ada 3 kan Rino, ada nilainya yaitu hubungan secara vertikal ya dengan yang Maha Esa, lalu horizontal dengan sesama, dan juga dengan alam, betul? Seperti itu. Trilogi lah, bisa dibilang trilogi mungkin ya. Kayak gitu. Itu dari makna terdalam dari sebuah komposisi musik itu, kalau misalkan di dalam musik. Kalau misalkan yang bisa menyentuh 3 hal tersebut, itu berarti sudah mulai kita menyentuh hal-hal yang memang diwarisi oleh pendahulu kita dalam hal asbabun nuzulnya gitu ya. Seperti itu. Nah, harapan Akang ya, para penggiat seni di Indonesia lah gitu. Tapi khususnya di Bogor, apa itu harapan Akang? Pertama sih itu ya udah kenali dulu aja lah. Setelah kenali, belajar cara memainkannya, dan silahkan sharing dengan teman-teman yang sudah mempelajari gitu ya. Misalkan kayak Ridho sudah mempelajari instrumen kecapi, nah Ridho bisa berbagi ke teman-temannya, lalu teman-teman yang lainnya juga silahkan bisa bertanya gitu kan ke Ridho. Nah itu harapan saya, adanya iklim atau ekosistem seperti itu, biar makin banyak yang tertarik. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, kalau bisa tidak berhenti sampai bisa memainkan instrumen tersebut. Nah, kalau dalam sudut pandang seniman, kalau bisa jadilah seniman yang seniman gitu. Karena seniman ini sebenarnya beda dengan pegiat seni, di mana seniman ini perlu menghasilkan suatu karya, Kang Ridho. Karyanya
apapun. Bisa tadi ya, tergantung kalau misalnya kita di bidang musik etnik berarti karyanya mau lagu ataupun apa namanya, komposisi musik ataupun alatnya ya. Seperti itu, ada inovasi apa. Yang terpenting tadi nilainya kita harus kuatkan juga. Dan nilainya tentu yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan untuk dibagikan ke sesama lah. Misalkan adanya nilai gotong royong atau adanya nilai spirit dalam beraktivitas, spirit dalam berkarya, tenggang rasa, lalu silaturahmi, kan itu nilai-nilai yang menarik. Jadi misalkan kita bikin suatu karya, nah itu sih harapannya di generasi muda itu ekosistem seninya terbentuk kayak gitu, Kang Ridho. Aduh, Kang, udah keras sejam kita ngobrol. Wah, alhamdulillah udah sejam. Nah, untuk terakhir Kang, apa gitu kata-kata penyemangat lah gitu buat mungkin gitu yang baru apa